Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selancarnya Atisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semua kesempatan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman kasam yang berjuang bermemajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Selamat pagi guys, kasam lagi sarapan cuy. Kalian sarapan sama apa? Ini donat ya. Segini aja $8, $9, 18.000. Kalau di Indonesia udah dapat ini apa namanya, bolu satu loyang itu ya. Kaisang pelit amat masya Allah ya ampun. Ngopi cuy, jadi santai relax hidup. Mantap, is the best. Hari ini kita kibah apa? Kita bahas tentang sebenarnya ini kesalahan dari pekerja migran ini sendiri ya. Cuma Kaisam juga tidak bisa menyalahkan seseorang yang sedang butuh uang ya cuy ya. Kita sih pengennya tidak merepotkan orang lain gitu kan. Kita berusaha bagaimana caranya kita mendapatkan uang, walaupun jalan yang kita ambil itu penuh resiko. Seperti kita coba-coba untuk menjadi nakal. Semua tuh berawal dari apa? Dari kebutuhan keuangan kita. Oke mbak, walaupun komentarnya nanti banyak sudut pandang pro kontra, tapi kisah ini Kaisam angkat mungkin sebagai pembelajaran kalian. Jangan sampai kejebak di media sosial. Ingat ya cuy ya, Facebook, Instagram, TikTok itu adalah platform ya, media sosial di mana di dalamnya itu banyak akun-akun fake, banyak penipuan. Udah cirinya gampang cuy. Kalau dia itu pakai nomor Indonesia, kalian harus mencurigai bahwa dia adalah penipu cuy ya. Jadi kalian jangan mau aja. Kalau disuruh kirim uang akan diancam videonya naik, keluarganya akan tahu ya kan, nanti akan di-share di media sosial. Ini kan adalah ancaman-ancaman penipu ya kan, scammer di luar sana, menekan kekurangan kita sebagai wanita cantik dari lahir gitu kan, takut pamor kita yang kayak Manohara gitu kan jatuh. Gak usah ya, Kaisam ajarin gimana caranya kalian menghadapi mereka, dan jangan sampai 1 sen uang kalian pun itu keluar, walaupun notabene kalian salah dan bersalah. Tapi dari kesalahan itu, semoga ini menjadikan pembelajaran untuk mbaknya dan pembelajaran untuk kita semuanya, supaya jangan dicontoh. Kita sebut aja mbak ini namanya Mbak Manohara. Manohara biar nggak bosen cuy. Jadi Mbak Manohara itu kemarin telepon Kaisam itu dengan nada panik dan gelisah. Kaisam angkat, tolong saya. Kaisam itu kadang kalau misalkan telepon berkali-kali itu ya, coba Kaisam angkat walaupun Kaisam lagi bawa Joysam gitu kan di pasar. Bawa Joysam di pasar, terus tetangga Kaisam ketemu Kaisam. Ya kalau misalkan kalian ketemu Kaisam di jalan, jangan lupa digeplak ya. Kadang Kaisam itu fokus handphone, yaitu tadi menghadapi problem emak-emak tua kaplak di luar sana. Jadi si Manohara ini telepon Kaisam menceritakan kejadiannya. Sekarang saya sudah di majikan baru Kaisam. Jadi 1 minggu yang lalu saya masih ada di kos-kosan. Kos-kosan kenapa ada di kos-kosan? Posisinya Manohara ini finish kontrak dan lagi tunggu visa di luar. Berarti agensinya tidak ada boarding ya. Akhirnya si Manohara ini merasa bahwa tunggu visa itu lumayan lama ya. Jadi kalau misalkan kalian change employer ya, atau ganti majikan gitu, kalian tetap tunggu visa itu sekitar kurun waktu 1 bulan. Jadi kalian juga harus memperhitungkan tuh sisa gaji, tiket pesawat yang diuangkan, mungkin akomodasi, cuti tahunan. Kalian tuh harus mikir untuk biaya kamu minimal 1 bulan ke depan. Jangan uang itu langsung dikirim ke Indonesia, kaliannya di sini kelabakan ya kan. Harus dipikir tuh, oh saya bayar kos segini, makan segini, kayaknya cukup nih untuk tunggu visa. Kurang lebih 1 bulan visa kalian turun. Tapi ada juga yang lebih cepat, standarnya ya 6 minggu. Tapi kalau tunggu visa itu ya palingan sebulan mentoknya ya. Terus si Manohara ini merasa bahwa dia ini butuh uang.
entah itu buat makan, entah itu buat bayar kos. Namanya kebutuhan kita nggak bisa sama ratakan ya cuy. Akhirnya si Manohara ini scrollnya Facebook, terus di situ ada iming-iming bahwa KC, mungkin kalian juga baca nih statusnya, karena Kaisam juga merasa bahwa Kaisam baca loh. Jadi KC, ada nggak yang mau nemenin bos saya V-call katanya, cuma 1 jam aja, bayarannya 7.000, ya kan. Mungkin si Manohara ini merasa bahwa kayaknya saya akan ambil pekerjaan ini deh, lumayan kan, 7.000 nggak apa-apa deh, setidaknya 3.000 juga nggak jadi masalah buat saya, ya kan. Penasaran nih Manohara, di chat lah itu sindikat. Iya, mancing ya, dia hanya bikin status seperti itu dengan iming-iming 7.000 cuma nemenin bosnya orang Hongkong untuk video call 18 plus kayak gitu cuy. Berarti Manohara ini tahu apa yang akan dilakukannya nanti. Teleponnya tuh, C, kira-kira part time-nya masih ada nggak? Ada Kak C. Harus cantik ya Kak C? Enggak kok, tenang aja, penting kamu nemenin bos saya katanya, cuma 1 jam aja katanya kayak gitu kan. Bayarannya lumayan loh, 7.000 katanya, kamu mau nggak? Dicoba aja Kak C, kali aja kamu tuh dapat katanya gitu kan. Ada nggak nomor WhatsAppnya? Saya WhatsApp kamu ya. Dikasih lah cuy. Lagi-lagi Manohara ini lagi butuh uang. Dikasihlah nomor WhatsAppnya dan beralihlah chat di WhatsApp, dimana si sindikat ini menghubungi Manohara dengan nomor Indonesia. Jadi di situ tuh ada 2 nomor yang neror si Mbak Manohara ini. Yang pertama itunya dulu, asistennya dulu yang CCCC itu, ya kan. Orangnya di mana sih Kaisam yang nipu itu? Kamboja kayaknya. Namanya scammer di mana aja ya cuy ya. Ya kan? Bisa di Hong Kong, bisa di Indonesia, bisa di Kamboja. Karena sentralnya itu ya, database-nya itu ya ada. Terus sudah kayak gitu, apa yang harus saya lakukan? Jadi cuy, Manohara ini hanya diminta untuk membuka semua bajunya, terus dia menunjukkan Miss V-nya, ya kan, di layar kayak gitu. Terus bosnya itu orang Hong Kong, itu cuma mengeluarkan aja gitu kan, apa jelly-jellynya gitu kan. Ya kalian pasti ngerti lah ya. Akhirnya tanpa berpikir panjang nih, Manohara melakukan itu. Dia tutup pintu kosannya, tutup. Terus dia ada di dalam kosannya melakukan kegiatan tersebut. Kaisam nanya, kamu ngelihat orangnya? Enggak. Terus layarnya dihadapkan kemana merekanya? Dihadapkan ke alat pentolnya si laki-laki itu cuy. Jadi senjatanya, timunnya itu aja yang ditonjolin gitu kan. Dan Manoharanya ya terlentang begitulah cuy, gaya bebas. Imajinasi kalian gimana gayanya? Kenapa kamu tunjukin mukamu? Sekali lagi, Manohara ini bukan player atau bukan pemain. Kalau pemain mungkin kalian udah paham gitu kan, pasti kalian gak akan nunjukin mukanya, palingan bagian body ke bawah, karena buat kalian ya don't care, yang penting mukanya gak kelihatan. Beda dengan Manohara ini. Akhirnya karena Manohara ini kan ada di dalam kosan dan kosan itu tidak ditinggali sendirian, dari luar ini temennya itu buka pintu, gojlek gitu kan. Hei, siapa yang di dalam ini? Manohara ini kaget dan gak enak kan, ya kan. Ini bos Hongkongnya ini belum keluar cuy. Manohara ini udah matiin teleponnya, kaget lah ya kan. Akhirnya dibukalah itu si pintu. Dan endingnya tadi asistennya tuh ngomong, Kak, kenapa kamu setengah-setengah? Kenapa kamu setengah-setengah katanya? Bos saya marah loh. Ya kan, berpotensi tidak akan dibayar. Manohara ini akan kecewa ya cuy ya, kan udah melakukan seperti itu kan, bahkan juga dia nggak sadar kalau aktivitasnya itu direkod sama penjahat ini. Endingnya, untuk supaya bosnya ini nggak marah, si asistennya ini mengatakan bahwa ya udah C, gini aja, biar kamu langsung ketemu sama bos saya untuk ambil uangnya, sekalian ambilkan paketnya bos saya, katanya kayak gitu. Kurang ajar banget ya, udah tahu Manohara ini nggak punya duit, suruh lagi ambil paket, ya kan. Cepet supaya bos saya itu nggak marah katanya. Kalau enggak, ini bos saya mau ngancem loh,
videonya kamu mau disebar. Wah, di situ Manohara ini merasa panik ya kan. Aduh, kalau saya harus ambil 2000, saya nggak ada, saya aja nggak punya uang. Ya udah, pokoknya gimana caranya, katanya. Akhirnya karena ya tadi itu ya, dalam kepanikan Manohara ini akhirnya pinjam uang sama temennya yang tadi masuk ke kosan. Saya boleh nggak pinjam uang sama kamu, ini urgent banget, saya videonya pengen disebar, katanya. Temannya sih sudah mengingatkan, kamu awas jangan itu ditipu, katanya. Udah, nggak usah dikirim lagi. Temennya karena Manohara ini nangis ya kan, akhirnya dikasihlah cuma $500. Terus Manohara ini bilang sama penjahatnya, saya cuma punya 500 katanya. Ya udah, masukin aja dulu, katanya, itu kan. Akhirnya dimasukin cuy, karena Manohara ini takut videonya kesebar ya cuy ya. Wah, Manohara ini mendapatkan tekanan-tekanan, setelah itu masih aja diperas, sampai akhirnya Manohara memberikan 1000 lagi, dan terakhir itu 950.000. Jadi berarti duitnya ya sekitar 2000 lebih lah Manohara ini udah keluar sama penjahatnya. Dan baru keinget tuh sama Kayatisam. Akhirnya dia telepon Kayatisam, ya kan, Kak, tolong saya udah nggak punya uang lagi. Aduh, Manohara, kenapa nggak dari awal waktu kamu diancam itu telepon Kaisam, ya kan? Apa yang harus saya lakukan, Kak? Saya takut, ya kan? Oke, kita bahas kasusnya Manohara. Menarik ya, kadang kita juga tidak bisa menyalahkan cuy, kebutuhan orang dan jalan yang diambil. Tapi Kaisam hanya mengatakan kepada kalian, punya sadar, punya istighfar, bahwa kita pun harus tahu dan resikonya menjalankan kegiatan 18++ atau hanya video call 18+, itu akan mengundang penjahat ya untuk mengancam kita. Kan banyak di luar sana video kita akan disebar atau kita akan diperas, itu kan udah banyak ya cuy ya. Makanya kita itu menggunakan handphone bukan hanya sekedar membuka Facebook, tapi kita juga harus belajar kejahatan-kejahatan yang lagi terjadi ya cuy ya. Oke, Kaisam pada waktu itu menyarankan kepada Manohara, yang pertama, kamu bukti-buktinya ada, ya udah, nanti kita lapor polisi. Satu, kita harus melaporkan kepada polisi. Nih, di video ini Manohara akan didampingi melaporkan ke polisi di hari Minggu besok. Apakah kalian juga korbannya? Kalau kalian korbannya, ayo bareng kita lapor polisi. Yang pertama, kita harus hentikan kejahatan mereka penggunaan akun Facebooknya itu dengan melaporkan ke polisi. Bukan berarti kita yang menyerahkan diri sendiri, kita lalu dijudge bahwa kita yang salah. Kita tahu kita salah, maka dari itu cukuplah di kita aja kita bersalah, jangan sampai ada korban berikutnya seperti Manohara lain. Caranya ya kita harus melaporkan ke polisi, karena ini adalah kejahatan cyber ya. Yang kedua, kita harus berani bahwa kalau misalkan ada nih mereka itu ngancem kita akan naikkan itu video atau apa, kita harus jawab, go, silakan, ayo, cepat. Jadi apa yang dia suruh kita follow. Supaya apa? Supaya si penjahat ini merasa bahwa kita tidak bisa diintimidasi atau ditekan, ya kan? Dan kalian harus ingat, untuk menaikkan video 18+ di platform media sosial itu ada yang namanya banned ya, atau di take down. Karena apa? Karena aturannya kalau kita mengunggah konten sensitif itu tidak akan bisa keunggah. Palingan nih si penjahat ini membuat akun fake dan dia mengunggah di akun fake-nya, dan dia akan screenshot ke kita dan pura-pura bahwa video kita sudah disebar, padahal dia menaikkan di akunnya dia sendiri gitu cuy. Jadi don't worry gitu kan, apapun ancamannya kita tinggal tenang, walaupun hati kita merasa takut gitu cuy. So cool aja gitu, go, silakan naikkan, is okay gitu kan. Kamu sebar ke keluarga saya, silakan. Nah, kalaupun nanti mereka itu nyebar nih di salah satu keluarga kita, dan keluarga kita itu menegur kita, baru kita ngomong, ya, saya korban. Kalau kamu keluarga saya, bantu saya untuk report polisi di Indonesia. Tapi kalau enggak, ya udah, sekarang saya lagi melaporkan kepada polisi Hong Kong ini. Ya udah gitu aja. Kalau keluarga marah, ya silahkan gitu kan. Kalau misalkan itu kita tarik dulu dari keluarga 1 bulan, nanti juga keluarga akan nyari kita sendiri ya cuy ya. Yang jelas kita harus menyelamatkan mental kita dulu gitu cuy, ya kan. Wis, nggak apa-apa dijauhin sama orang, nggak apa-apa. 1 bulan kita bertahan tanpa media sosial, tanpa Facebook, tanpa Instagram, kita tenangin diri dulu, nggak apa-apa.
Untuk melawan kejahatan itu kita harus berani, daripada kita harus terus-terusan kasih duit dan entah sampai kapan gitu kan. Kalau kamu masih takut aja, ya untung bagi mereka gitu kan. Nah, yang ketiga, kalau kamu bisa ngelawan, lawan, nggak usah ganti nomor. Tapi kalau kamu nggak bisa ngelawan, saran Kaisam, ganti nomor. Lalu kalau misalkan mereka masih menghubungi lewat media sosial atau apa, blok aja, blok aja. Ada nomor asing, blok, nomor asing, blok, selesai. Jangan sampai kita membaca pesan apapun dari mereka. Jangan kasih tempat lagi. Selesai. Sebenarnya masalahnya gampang cuy. Seperti itu aja caranya. Udah gitu, don't care aja. Disebar ke teman kita negur, kita ngeblok teman kita aja udah. Jangan kasih tempat untuk kita menjelaskan kepada teman kita. Nggak ada faedahnya juga kita ngejelasin ke teman gitu. Yang ada jadi bahan gosip, biarin aja. Jadi teman kita negur, kita blok teman kita dulu. Berarti apa namanya? Dia sudah tahu aib kita. Blok, 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 blok. Biarkan waktu yang nanti memperbaiki semuanya. Gampang kan? Iya. Nah maka dari itu jangan kita coba-coba ya, apalagi bermain media sosial 18 plus dan lain-lain. Kejahatan itu nyata cuy. Kalau kita tidak bisa memberantas atau kita tidak bisa melawan, ya kita akan kalah oleh kejahatan itu. Saat kita kalah, ya habislah duit kita gitu. Kalau kita nggak punya duit, yang ada kita nanti utang-utang, hancurlah kita hidup. Makanya jangan jadikan hidupmu hancur, tapi lawan kejahatan itu dengan keberanian kamu. Oke? Good job. Mantap, is the best. Keren ya? Iya. Nah, jangan tuh dicontoh sama kayak Mbak Manohara. Endingnya bukannya dapat 7.000, malah ngeluarin uang 2.000, ya kan? Ya itu sih skala wanita cantik dari lahir yang on guys Sam. Nah maka dari